Selamat pagi Bu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Maria Septi Dwi Setiorini dengan NPM 2016011025 kelas reguler A. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman 2 jurnal yang telah saya buat. Di jurnal pertama berjudul Talcott Parsons dan Robert Camerton. Talcott Parsons merupakan seorang kontributor produktif untuk literatur sosiologis. Dalam kerangka umum teori grand masyarakat, Talcott berurusan dengan subsistem, peran, urutan normatif, dan interpretasi situasi oleh aktor sosial. Dalam situasi yang berbeda, ia juga menjelajahi terkait masalah sosiologi medis, perkembangan sosial kepribadian, ekstremisme politik, universitas, dan kekeluargaan. Karya-karya dari Talcott ini adalah Struktur Aksi Sosial pada tahun 1937, Sistem Sosial pada tahun 1951, Menuju Teori Umum Aksi dengan Edward Sills pada tahun 1951, Struktur Sosial dan Kepribadian pada tahun 1964, dan Sistem Modern Societies pada tahun 1971. Dalam teorinya, evolusi sosial setara dengan evolusi biologis, dengan masyarakat modern yang membuktikan lebih besar kapasitas adaptif umum dari sebelumnya. Yang pertama, struktur aksi sosial. Teori sosiologi harus menggunakan sejumlah konsep penting yang dapat memadai genggaman aspek dunia luar. Konsep tersebut tidak sesuai dengan fenomena konkret yang terjadi. Akan tetapi, untuk unsur-unsur di dalamnya yang analitis itu dapat dipisahkan dari unsur-unsur lainnya. Dengan demikian, teori harus melibatkan pengembangan dalam konsep-konsep yang abstrak dari realitas empiris terkait semua keragaman dan kebingungan unsur analitis umumnya. Dengan demikian, Parsons percaya bahwa teori itu awalnya harus menyerupai klasifikasi yang rumit dan kategorisasi gejala sosialnya telah mencerminkan fitur yang signifikan dalam organisasi fenomena sosial ini. Yang kedua, sistem sosial dan menuju teori umum aksi. Selama akhir 1940-an dan awal 1950-an, Parsons bekerja keras dalam memproduksi beberapa pernyataan teoritis utama. Pada tahun 1951, Parsons menerbitkan 2 karya teoritis utama, yaitu Sistem Sosial dan Menuju Teori Umum Aksi. Sistem sosial yang diwakili oleh Parsons adalah upaya besar pertama dalam menyajikan garis dasar tentang teori umum masyarakat. Sistem sosial ini juga berusaha untuk menyajikan tentang teori umum sistem sosial dalam membangun tempat yang paling dasar dan sistematis. Oleh karena itu, Parsons menampilkan ide interaksi situasi berdasarkan kebutuhan di posisi dan di fasilitas melalui konsep dasar kognitif, katektik, dan evaluatif orientasi. Yang ketiga ada struktural fungsional. Teori fungsionalisme struktural ini lebih menekankan pada keteraturan dan mengabaikan konflik serta perubahan dalam masyarakat. Teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan strukturnya adalah fungsional bagi suatu masyarakat. Teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Robert Camerton ternyata memiliki perbedaan dengan Talcott Parsons. Talcott Parsons dalam teorinya lebih menekankan pada orientasi subjektif individu dalam perilaku, sedangkan Robert Camerton menekankan pada konsekuensi-konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku. Selanjutnya ada jurnal kedua yang berjudul Aplikasi Teori Struktural Fungsional Radcliffe Brown dan Talcott Parsons pada penyajian tari Gambiongan Tayub di Blora, Jawa Tengah. Penyajian dalam tari Gambiongan Tayub di Blora, Jawa Tengah pada acara-acara pementasan resmi ini selalu lengkap, di mana mereka telah menggunakan komposisi gerak secara utuh, pola lantai yang serasi, musik iringan yang tertata, dan rias serta busana yang menunjang penyajian tari itu. Yang pertama, teori struktural fungsional Radcliffe Brown. Radcliffe Brown merupakan seorang ahli antropologi sosial yang mendasarkan teorinya pada perilaku manusia dengan konsep fungsionalisme. Salah satu contoh konkret dari pendekatan yang bersifat struktural fungsional dari Radcliffe Brown adalah analisisnya terkait cara penanggulangan ketegangan yang cenderung timbul di antara sekelompok orang yang terikat pada perkawinan di suatu masyarakat tertentu. Yang kedua ada teori struktural fungsional Talcott Parsons. Parsons mengemukakan bahwa yang pertama, masyarakat merupakan suatu sistem yang secara keseluruhan terdiri atas bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain. Yang kedua, keseluruhan sistem yang utuh itu dapat menentukan bagian-bagian, yaitu nilai kultural, pranata hukum, dan lain-lain. Serta yang ketiga, bagian-bagian harus dapat dipahami dalam kaitannya dengan fungsinya terhadap keseimbangan seluruh sistem. Berdasarkan teori struktural fungsional Parsons ini, kita dapat mengetahui secara nyata bagaimana sebuah bentuk dari penyajian sebuah tarian.
Yang ketiga, aplikasi teori struktural fungsional Radcliffe Brown dan Talcott Parsons pada penyajian tari Gambiongan Tayub di Blora, Jawa Tengah. Terkait dengan penyajian tari Gambiongan Tayub di Blora, Jawa Tengah ini, ternyata di antara unsur-unsur yang ada itu merupakan hal yang berkaitan dan saling melengkapi untuk mewujudkan suatu penyajian tari secara utuh. Berkaitan dengan hal tersebut, mungkin tetap diterima oleh masyarakat. Akan tetapi, hal ini tentu butuh mengalami sebuah proses penyesuaian. Struktur besar dalam penyajian tari Gambiongan Tayub di Blora, Jawa Tengah yaitu yang pertama komposisi gerak yang meliputi keterpaduan antara gerak kaki, badan, tangan, dan kepala. Yang kedua ada pola lantai yang meliputi garis lurus dan garis lingkaran. Yang ketiga ada rias yang meliputi cantik. Yang keempat ada busana yang meliputi warna-warni dalam tradisional klasik Jawa. Dan yang kelima ada musik iringan yang meliputi ladrang pangkur pelok barang. Inti teori struktural fungsional Radcliffe Brown adalah terkait perilaku sosial bukan untuk memuaskan kebutuhan pribadi, tetapi untuk mempertahankan struktur sosial masyarakat. Berbeda dengan Parsons, di mana ia berpandangan bahwa teori struktural fungsional ini meyakini perilaku sosial setiap warga yang ditujukan untuk menjaga keutuhan struktur sosial masyarakat. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih.